Lebih simpel deh, kamu tahu nggak tukang sindang? Yang tukang gali itu. Tukang gali, ya kan. Dilihat ya makanya kan lebih banyak karbo. Makannya banyak tapi aktivitasnya berat gitu ya. Kan dengan intensitas dia. Oke, jumpa lagi bersama gua Faras Fadilah di acara obrolan di sore hari. Di kesempatan kali ini kita akan ngebahas gimana sih caranya untuk ngebentuk otot, gimana sih caranya untuk build muscle gitu. Jadi kita juga udah ada tamu Om Tri. Jadi beliau itu pengalaman di dunia fitnessnya itu udah 20 tahun lebih. Pastinya kalau pengalamannya udah 20 tahun lebih itu pasti udah pernah dealing sama klien yang gagal build muscle, gagal untuk fat loss gitu-gitu. Oke Om, jadi saya kan udah 3 tahun nih Om nge-gym. Dan saya yakin masalah ini gak cuma saya doang yang merasakan gitu ya. Banyak juga orang-orang di sana udah latihan ya misalkan 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang latihan udah 3 tahun juga, tapi badannya tuh gitu-gitu aja Om. Badannya gitu-gitu aja, nggak berubah. Yang goalnya tuh pengen build muscle, tapi hari pertama nge-gym sama tahun ketiga tuh badannya sama gitu Om. Terus ada juga gym goers yang udah 3 tahun nge-gym itu tapi badannya nggak berubah karena mereka tuh percaya dengan nge-gym doang, bener-bener nge-gym doang itu kita bisa build muscle gitu. Mereka tuh bisa build muscle dengan ke-gym doang tanpa ada faktor lainnya gitu-gitu. Terus ada orang yang mau fat loss, mereka itu fokusnya cuman merubah pola makannya aja. Tapi mereka itu nggak latihan beban, nggak cardio, exercise, nggak. Pokoknya mereka tuh nggak olahraga, cuma dari pola makannya aja. Jadi kalau saya tanya Om Tri, kunci utama untuk build muscle tuh apa sih Om? Sebenarnya. Kunci utama untuk build muscle. Kita langsung to the point aja. Soalnya saya udah sering banget Om salah. Yeah. Kayak gitu sudah beberapa tahun. Saya gini-gini aja gitu. Kita yang biasa aja ya, jangan yang berat-berat ya. Oke, saya sih biasanya punya 3 ya yang paling penting. Ada 3 kunci utama untuk build muscle. Oke, yang pertama pasti makanan, ya, food, nutrisi, asupan, ya, asupan ke dalam tubuh kita. Ya, kenapa yang paling penting ya? Karena emang itu kuncinya gitu loh. Kita mau latihan seberat apapun, mau latihan selama apapun dalam gym atau sendiri gitu ya. Kalau makanannya nggak masukkan dalam tubuh kita nggak sesuai dengan kebutuhan tubuh kita ya pasti nggak akan berhasil. Gampangnya segini sih Ras sebenarnya. Kalau kita mau build muscle, ya, jadi ya banyak asupan kalori dalam tubuh kita tuh lebih banyak daripada kebutuhan kalori kita sendiri. Sebenarnya kayak misalnya kalau ada timbangan tuh Tanita biasanya kalau di gym ya ada timbangan Tanita tuh kelihatan kebutuhan kalori kita berapa. Ya kita mau build muscle ya tinggal lebihkan dari yang kebutuhan kalori kita per hari. Kalori surplus ya, namanya Om ya. Nah, kalori surplus. Kalau kita mau bakar lemak yang tadi Faras bilang mau fat loss ya tinggal kurangin kurangin kalorinya, kalori defisit. Gitu. Jadi untuk mudah dimengerti, kalori surplus itu simpelnya kita makan lebih banyak daripada kebutuhan kalori kita sehari. Dan kalori defisit itu ya Om ya, kita simpelnya tuh makan lebih sedikit gitu Om ya, untuk mudah dicernanya gitu ya. Iya, kurangin aja gitu loh. Ya, tapi yang perlu diingat adalah kebutuhan kalorinya itu ya kita mau menambahkan itu ya dari lebih banyak porsinya sih sebenarnya kita lebih banyak protein daripada karbohidratnya gitu loh. Bukan tanpa harus karbohidrat ya, tapi lebih banyak proteinnya. Proteinnya diprioritaskan gitu ya. Ya biasanya sih pembagiannya 40-40-20 sih biasanya. 40 protein, 40 karbohidrat, 20-nya lemak. Karena tubuh kita butuh lemak sebenarnya. Oke. Ya, tapi lemak yang baik ya. Oke. Banyak sih biasanya Ras tanya, bisa gak sih dilakukan dua-duanya? Build muscle tampil turun lemak ya gitu loh sebenarnya. Ya kalau saya menurut saya sih nggak tahu benar apa enggak sih sebenarnya. Kalau saya yang buat saya sebenarnya nggak bisa sih sebenarnya. Ibaratnya kayak kita nih lagi jalan nih naik mobil gitu ya. Kita mau belok kiri atau belok kanan gitu. Pasti pilih salah satu kan.
Ya kita nggak mungkin dua-duanya mau kiri kanan, mau bagi dua gitu tuh mobil kita nggak bisa juga kan. Ya, ibaratnya kayak gitu simpelnya. Itu yang pertama makanan. Terus yang kedua nutrisi gitu ya. Berarti intinya kalau misalkan kita mau build muscle, kita tuh mungkin harus kalori surplus Om ya. Iya. Kalau kita build muscle dengan posisi kalori defisit itu dengan nggak bisa. Nggak bisa gitu Om. Iya nggak bisa. Atau yang lebih simpel deh, kamu tahu nggak tukang sindang? Yang tukang gali itu. Tukang gali ya kan. Ya dia sebenarnya kan kalau dilihat ya makanya kan lebih banyak karbo. Tapi kan sebenarnya kalorinya saya bilang sih bukan surplus malah justru defisit kan. Dengan walaupun makannya banyak tapi aktivitasnya berat gitu ya. Kan dengan intensitas dia kerjanya kan. Ya badannya nggak akan gede-gede gitu loh. Tapi kering cuman nggak akan besar, nggak menimbulkan otot gitu loh. Jadi gitu. Keringnya itu kering ya kurus kering gitu sih Om ya. Gitu, karena kebutuhan asupan kalori dalam tubuhnya lebih banyak karbohidratnya. Terus kita juga nggak tahu masukan kalorinya berapa kan kita nggak tahu. Gitu. Itu yang simpel sih. Berarti kalau mau build muscle itu ya kita emang harus kalori surplus. Iya, kalori gitu, surplus. Ya? Intinya gitu. Yang simpelnya kalori surplus, tambahkan kalori dari kebutuhan kalori kita per hari. Iya. Kita. Soalnya kesalahan fitness gua sendiri ya di 1 tahun pertama itu, saya tuh benar-benar fokus di gym gitu Om. Repetisi misalkan ditambahin, beban diberatin, progresif overload saya itu udah bagus banget gitu Om. Latihan saya menurut saya udah bagus gitu ya. Beban saya tambahin terus, saya lamain ibaratnya saya seringin pergi ke gym. Istirahat saya cukup gitu ya. Tapi dulu yang gak saya pahami itu, saya gak paham kalori gitu Om. Saya aja secara nggak saya nggak tahu kalori itu ada, saya nggak tahu gitu dulu. Ibaratnya kalau defisit apa, kalau surplus apa saya nggak tahu. Pokoknya yang udah saya pelajarin dari Om Tri itu juga, kalau kita mau build muscle ya emang harus kalori surplus sebenarnya gitu kan. Itu kesalahan pertama saya parah banget itu. Saya kalau bisa ngulang waktu saya nge-gym dengan kalori yang bener, itu nggak cuma latihannya aja gitu sih ya. Iya simpelnya makan lebih banyak lah. Makan lebih banyak tapi makan lebih banyak tapi dari protein. Iya makan lebih banyak tergantung makan apa gitu. Iya gitu. Oke, kalau dari segi latihannya gimana Om? Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua yang pasti kita latihan. Latihan beban. Gitu. Ya latihan gitu beban. Dan latihan itu juga ya kita harus ikutin program ya. Maksudnya yang paling bagus sih latihannya adalah split workout. Split workout apa tuh? Split workout itu latihan jadi kayak kita bagi-bagi. Kan kalau latihan itu kan ada yang push, ada yang pull, ada yang lift kaki. Kan. Kalau buat klien saya sih biasanya ya di split. Misalnya hari Senin latihannya push, nanti hari keduanya misalnya pull, terus hari ketiganya kaki, nanti hari keempatnya rest biar buat kardio atau apa, nanti hari Jumatnya baru mulai lagi gitu loh. Ya mungkin gak semua orang familiar sama kata push pull nggak tahu. Jadi push itu apa sih Om sebenarnya gitu? Push ya misalnya ya segala latihan yang kita mendorong. Gerakannya mendorong. Otot gitu yang kan. Kenapa aja tuh Om kalau latihan push? Bisa dari otot bagian dada atau otot bagian bahu. Atau shoulder gitu loh, atau tricep kalau bisa. Itu bisa digabung ya kalau push misalnya dada, bahu, terus tricep, lengan bagian belakang gitu ya. Iya, soalnya kan kalau kita latihan push atau latihan dada itu kan kita menargetkan otot dada tapi bahu dan tricep itu juga terlibat Om ya. Iya. Jadi begitu kita selesai latihan dada, terus kita lanjutkan dengan latihan bahu biar lebih efektif juga karena kita latihan dada, bahunya itu udah panas juga ya Om ya. Bahunya udah panas, langsung bisa dilatih, nggak usah warm up lagi lah ibaratnya gitu ya. Tricepnya juga udah kena. Gitu. Kalau latihan pull itu apa Om? Kalau pull itu lebih kayak kita latihan buat back ya, bagian punggung belakang. Bagian belakang. Ya. Bagian belakang itu termasuk sama ya paling banyak sih bagian belakang variasinya biasanya. Itu sampai dengan lower back di pinggang ya biasanya. Itu sampai situ. Terus kalau yang lift ya biasanya diangkat buat kaki kayak kita ngangkat gitu loh. Angkat tubuh kita sendiri. Cuman itu aja sih. Atau ya sebenarnya sih bisa pakai full body workout juga bisa. Yang intinya sebenarnya sih ya harus konsisten latihannya. Nggak bisa cuman kayak latihan seminggu 2 kali untuk mengharapkan otot nambah gitu. Tapi dengan latihan seminggu 2 kali ya kurang gitu bisa kurang gitu loh ibaratnya. Bisa cuman takes time lebih lama, butuh waktu lebih lama gitu. Iya much longer juga gitu ya. Intinya kayak gitu sih. Oke, terus
dari segi latihannya gimana? Maksud saya gimana tuh? Apa kita perlu latihan gitu-gitu aja dengan beban yang sama, kita latihan santai kayak di pantai gitu-gitu, apa perlu kita ada teknik khususnya nggak sih Om intinya untuk di gymnya gitu? Ya enggak lah sebenarnya. Ya pertama tadi konsisten, menyukai latihannya itu. Ya bawa have fun aja. Terus kedua, ya ngikutin programnya. Jadi ada biasanya kalau saya sih ngasihnya durasi istirahat ya. Durasi istirahatnya itu jangan terlalu lama. Jadi kalau banyakan kan ke orang di gym itu dia makan waktu lama latihan di gym karena ya lebih banyak ngobrolnya. Ya, kalau teman-teman atau Faras sendiri kan, kalau Faras latihan sama saya juga, saya kasih waktu misalnya kan durasinya gitu loh. Jadi misalnya antara durasi dari set 1 set kedua, kalau kita mau build muscle itu biasanya butuh waktu 1,5 menit ya minimal sampai 2 menit. Iya, jangan terlalu lama juga gitu loh. Kalau kita mau atau Faras mau latihannya loose fat ya kurang dari 1,5 menit, istirahatnya 1 menit misalnya gitu loh. Intinya kayak gitu sih sebenarnya. Itu yang simple. Jadi ya teman-teman pokoknya lakuin itu karena suka gitu loh. Bukan karena paksaan itu, gitu bukan ya? karena paksaan, ini kayak gitu aja. Oke. Berarti intinya tuh tadi kalau dari poin pertama kan nutrisi Om ya. Ya, jadi kalau mau build muscle itu kita cenderung harus kalori surplus gitu ya Om ya. Kalori surplus. Makan lebih banyak lah. Makan lebih banyak, simple lah makan lebih banyak tapi diprioritaskan protein gitu ya. Terus kalau mau fat loss kita cenderung harus kalori defisit atau makan lebih sedikit gitu ya. Terus kalau dari segi latihannya itu, kalau menurut saya kita latihan tuh nggak bisa santai gitu Om ya. Istilah tuh, saya tuh percaya sama istilah no pain no gain sih Om. Saya tuh percaya kalau misalnya ibaratnya otot itu nggak dikasih kontrasi yang berat, nggak dikasih nggak disakitin, ya nggak bakal grow gitu kan, nggak bakal tumbuh kan. Iya, kalau dibilang no pain no gain nanti buat yang baru-baru. Iya sih ya, tergantung menerjemahkannya gimana sih ya. Juga sih sebenarnya gitu loh. Yang penting menyukai aja lah gitu loh. Konsisten ya, apa namanya, sebab akibat lah. Ya kan, ada sakit ya pasti akan ototnya akan terbentuk gitu loh. Kalau nggak ada sakit ya. Iya, jadi gitu aja ya secara nggak langsung saya percaya no pain no gain tuh maksudnya ya ada benernya sih Om ya. Jadi ibaratnya tuh pain is temporary, pride is forever. Jadi ibaratnya kita sakit dulu cuma kurang lebih 1 jam, 1,5 jam di gym. Abis itu kita udah merasakan muscle growth itu sendiri sih sebenarnya udah tumbuh kan, walaupun sedikit-sedikit itu Om ya. Oke, itu kan tadi dari segi nutrisi sama segi latihannya gitu ya. Terus kalau satu lagi apa Om? Satu lagi yang ketiga yang mungkin orang banyak lupa, maksudnya sering mengabaikan lah. Yang ketiga istirahat. Istirahat sih. Iya. Tidur minimal, istirahatnya minimal 7 jam. Mau kapanpun tidurnya yang penting 7 jam. Lo mau tidur jam 1, yang penting 7 jam dari jam 1. Lo mau tidur lebih pagi atau kayak gua nih jam 9. Jam 9. Udah ngantuk jadi gak bisa malam-malam ya tetap aja 7 jam minimal. Jadi kenapa sih butuh tidur yang kita minimal 7 jam ya? Karena pada saat tidur itu yang terjadi pembentukan gitu ya, pembentukan massa otot gitu loh. Jadi otot itu maaf motong Om. Jadi otot itu tumbuh bukan saat kita di gym sebenarnya kan. Otot itu tumbuh saat kita tidur sebenarnya kan. Pada saat tidur betul. Iya, banyak orang yang mikir, wah gue latihan makin lama otot gue semakin cepet jadi gitu. Sebenarnya nggak gitu kan Om. Nggak gitu, nggak. Latihan di gym ya ibaratnya kalau kayak di gym ini kan kita cuman hanya mungkin gede ya, tapi hanya cuma berapa saat kan kayak kita pam aja. Gitu ya. Kayak bola lah, kayak balon lah gitu loh. Kalau misalnya kita lagi di pompa besar, tapi balon tapi bocor tipis ya, bocor tipis setelah dipompa pam. Tapi begitu kita nggak tumble nih, yang bocor-bocornya itu kempes lagi kan. Nah kita tumble-nya itu ibaratnya ya pada saat kita pada tadi nutrisi, makanan sama istirahat. Soalnya banyak juga Om yang anak-anak muda gitu ya, yang anak muda yang cenderung egonya tinggi gitu ya. Mereka udah latihan berat, latihan lama, makan banyak, tapi mereka tuh lupa kalau misalnya otot itu tumbuh saat tidur gitu sebenarnya kan. Nah, jadi ya kalau misalnya kita latihan udah bagus, makan udah bagus, tapi tidurnya kurang mah ya nggak maksimal gitu ya Om ya. Coba deh itu aja dulu. Tiga kunci utama lah ya. Kunci utama itu aja.
ya, yang misalnya Faras mau build muscle itu aja lakuin, yang simpelnya ya. Iya, Nah, iya. kalau nanti misalnya kurang Faras ada kurang apa gitu ya, misalnya dia datang aja gitu loh, lebih enak. Cuman kalau ya buat Faras atau mungkin buat teman-teman kalau mau yang simpelnya ya seperti itu gitu loh. Jadi tadi makan, nutrisi, kedua latihan, ya ketiga istirahat. Makan bagus, latihan bagus, istirahatnya nggak bagus, percuma. Sama. Iya, jadi 3 faktor itu sih Om ya yang build yang muscle. menentukan. Ya. Latihan yang bagus, latihan saya sih percaya latihan keras sih Om. Ya, bisa. Latihan bagus, keras, dan makan yang bener gitu ya, tergantung goalnya. Kalau misalnya mau build muscle, kalori surplus. Kalau mau fat loss, kalori defisit gitu ya, sama istirahat, tidur 7 jam gitu. Ya, 6-7 jam lah. Ya kalau saya sih biasanya 6 jam. 6 jam udah cukup sih. 6 sampai 7 jam gitu Om ya. Terus ada juga nih Om, pertanyaan teman saya, ya salah satu teman dekat saya yang pernah nanya advice ini 3 kunci utama untuk build muscle yang tadi udah kita sebutkan itu. Terus dia nanya lagi ke saya, Ras, gue udah makan bener, gue udah latihan mati-matian lah, udah keras gitu, tidur gue udah 9 jam gitu sehari, tapi kok gue gak gede-gede. Saya balikin ke dia, ini bener Om, saya tanya lagi ke dia, lu udah melakukan hal itu? Pertanyaan gue, lu udah berapa lama kayak gitu? 2 bulan ya, 2 bulan mah ya belum gitu Om ya. Om Tri aja tuh ibaratnya yang gua tahu ya, Om Tri ini tuh udah latihan berat, makan bener, tidur cukup tuh udah bertahun-tahun gitu Om ya. Ini bukan instan itu ya. Jadi building muscle is very very slow proses gitu ibaratnya ya, nggak bisa sebulan 2 bulan jadi gitu ya. Ya nggak bisa lah. Terus kan kebanyakan orang juga itu sih patokannya Ras. Kayak Faras berapa kali ya kalau misalnya lagi di gym kita gitu ya. Patokannya berat badan mulu gitu ya. Kenapa harus berat badan itu kan? Berat badan itu kan ada banyak gitu loh. Berat badan itu kan bukan hanya otot doang, ada lemak, ada apa. Tapi ada air gitu ya, juga patokannya berat badan ya nggak gitu loh. Patokannya kan ya harus lebih spesifik gitu loh. Pasti akan, namanya orang latihan ya 2 bulan. Pasti kalau dia benar ngikutin yang program tadi tiga kunci utama tadi, pasti kok ototnya nambah kok. Cuman mereka nggak tahu aja, mereka cuma hanya timbangannya dari berat badan aja gitu loh. Berat badan keseluruhan. Sebenarnya pasti ada apa namanya, ada improve-nya pasti. Iya, dan timbangan itu nggak mengatakan apa-apa. Timbangan tuh cuma mengatakan berat gue segini, berarti gue nggak improve dong. Tapi sebenarnya tuh walaupun berat badan mereka segitu-gitu aja, tapi misalkan fat dia tuh udah ke switch sama muscle gitu sebenarnya Om ya. Tapi mereka nggak tahu kan, di timbangan angkanya sama gitu kan. Bener kayak gitu. Ya berarti kayak lu pasti berubah lah kalau lu latihan udah biasa angkat berat, terus pola makannya udah bagus, pasti ada yang berubah. Cuman dia nggak sadarin aja, karena dia hanya berpatokan sama berat badan sih. Ini gitu aja. Iya. Pokoknya intinya, kalau misalkan mau build muscle atau fat loss, sebenarnya tuh ya itu aja latihan yang bener. Ini udah kita ulang-ulang terus ngomong gini, soalnya ini yang emang itu aja sebenarnya kan Om. Tinggal pertanyaannya ya lu mau melakukan apa enggak gitu. Kalau misalkan dari 3 poin itu miss 1 aja, itu udah nggak ke achieve lah gitu ya goalnya ya. Jujur aja lah sama diri sendiri kayak lu Ras. Jujur aja lo latihan gue udah jalan ini nih, tapi kan gue lihat lu sendiri lah. Saya seneng kan kurang tidur sampai jam berapa, bangun jam berapa gitu kan. Gitu lah. Terus makannya juga. Iya, jadi ya jujur sama diri sendiri aja lah gitu. Maksudnya ya kita tahu kalau lu latihan bener ngikutin 3 kunci utama tadi, pasti ada improve-nya kok. Pokoknya kita melakukan 3 kunci itu, terus sama yang terakhir, yang keempat, mungkin ada yang keempat itu konsisten. Jadi nggak cuman yang kayak kita omongin tadi sebulan 2 bulan itu nggak make sense sih Om ya. Mungkin kalau misalnya ada yang 2 bulan jadi, pasti mereka tuh on something mungkin ya. Yang tadi lu bilang apa kalau buat beginner, yang buat si Habib apa tadi? Apa namanya?
ini apa newbie gains. Newbie gains, ya. Mungkin sebulan 2 bulan itu kita hasilnya kelihatan, tapi ya itu newbie gains aja. Jadi yang sebelumnya kita nggak pernah nge-gym sama sekali, tapi kita baru sebulan 2 bulan nge-gym langsung kelihatan gitu. Hasilnya itu untuk memotivasi diri kita sendiri gitu sebenarnya kan. Jadi wah baru sebulan 2 bulan tapi hasil gue udah kelihatan. Itu untuk nge-pursue diri kita sendiri ya sebenarnya untuk keep going gitu ya. Berhasil kita terusin aja gitu kan. Tapi nanti ada masanya kan. Namanya kan ada jenuh atau apa gitu ya. Makanya ya latihan di gym paling tidak. Kalau mau cepat hasilnya ya ikutin program, datanglah ke personal trainer gitu loh. Nggak bisa dengan latihan sendiri, pasti kan harus ada yang memotivasi kan. Iya. Kayak gitu. Oke deh, Om Tri, terima kasih banyak Om atas waktunya udah mau sharing ke tempat kita. Semoga ilmu yang di-share sama Om Tri itu bisa kalian gunakan untuk improvement kalian sendiri gitu ya. Pokoknya tadi ya sebenarnya itu aja untuk build muscle. Pertanyaannya apa willing to do that gitu, apa bisa konsisten gitu-gitu ya Om ya. Konsistennya paling susah sih ya. Oke, sekali lagi thanks for coming, thanks for sharing. Sama-sama. Sampai terakhir dari gua, I'll see you in the next video. Bye.